Halo, salam kepada seluruh rakyat Indonesia, teman-teman dan sahabat dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan salam kepada semua ya pelopor Partai Rakyat Bersatu atau Partai Rakyat Kecil Bersatu di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Paulus Ferdinand Memondol. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi dan juga menjelaskan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan di beberapa video yang sudah saya sampaikan, sebenarnya ini merupakan media untuk memperkenalkan dan menjelaskan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Tidak bermaksud untuk berkampanye, karena ini memang belum saatnya berkampanye, tetapi saat ini pemerintah atau negara sedang membuka kesempatan kepada setiap masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia untuk mengikat dirinya atau mempersatukan dirinya dalam sebuah partai politik untuk mengikuti kontestasi atau yang disebut pesta demokrasi pada tahun 2024. Dan salah satu syaratnya adalah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan beberapa waktu ini sudah ada beberapa partai yang juga sementara sedang merekrut dan membentuk kepengurusan di setiap daerah. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu juga sedang membentuk dan merekrut kepengurusan di setiap daerah yang ada di negara Indonesia. Karena syaratnya harus memenuhi 75% kepengurusan di tingkat provinsi dan 50% kepengurusan partai di kota dan kabupaten, dan juga 50% kepengurusan partai di tingkat kecamatan atau distrik. Maka kami membuat penjelasan melalui media ini atau video ini hanya untuk mempermudah atau membantu teman-teman dalam memperkenalkan PRKB ini atau Partai Rakyat Kecil Bersatu ini kepada masyarakat. Jadi kami tidak sekedar mengambil KTP masyarakat kemudian dimasukkan dalam kepengurusan tanpa masyarakat tahu apa atau masyarakat tanpa mengetahui identitas mereka dipakai sebagai syarat sebuah partai untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Karena syaratnya itu tadi KTP dari kepengurusan partai di setiap daerah dengan komposisi atau struktur 5 KTP untuk provinsi dan 5 KTP kepengurusan di tingkat kota kabupaten dan 3 KTP untuk kepengurusan di tingkat distrik atau kecamatan. Jadi memang video ini dibuat untuk sebenarnya bagi teman-teman atau pelopor PKB di seluruh Indonesia untuk bisa mengedukasi masyarakat, memberikan keterangan, memberikan penjelasan tentang
Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, sehingga ketika masyarakat itu sudah tahu, sudah mengenal dan memahami betul tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, maka mereka bisa mempercayakan atau memberi diri mereka dalam hal ini kartu identitas mereka, yaitu kartu tanda penduduk, untuk dipakai sebagai syarat untuk mendaftarkan partai ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada semua pihak bahwa video ini atau media ini adalah sarana untuk memperkenalkan dan menjelaskan partai, sehingga kita tidak ibaratnya menjual kucing di dalam karung ya. Jadi memang betul-betul kita memberikan pemahaman, kita harus memperkenalkan jati diri kita kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham. Karena memang belum waktunya untuk hal-hal yang berbau kampanye dan sebagainya. Dan kami juga dari pendiri pengurus yang ada, pelopor-pelopor yang ada ini tidak juga mau semacam itu, hal-hal yang seperti itu. Kami partai yang jelas, partai yang punya anggaran dasar rumah tangga yang jelas, punya visi misi tujuan yang jelas. Jadi harus terbuka kepada setiap masyarakat, karena partai politik ini merupakan kendaraan politik untuk semua masyarakat. Setiap masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan hak suaranya melalui partai politik untuk menjalankan pemerintahan. Jadi setiap 5 tahun, maka peristiwa-peristiwa pendaftaran ini kan terbuka untuk semua partai yang baru, dan PRKB adalah salah satu partai yang baru. Maka kita semua pelopor-pelopor PKB sedang menjalankan tugas untuk membentuk. Jadi materi ini, media ini untuk membantu para pelopor-pelopor memperkenalkan, karena zaman sekarang adalah zaman media sosial ya, zaman teknologi komunikasi. Maka tidak ada salahnya kalau kami juga mempergunakan media telekomunikasi ini ya, media sosial ini sebagai salah satu cara atau salah satu alat untuk memperkenalkan. Dan itu adalah sah-sah saja, karena memang undang-undang menjamin. Karena kalau nanti kita sudah lolos pada tahap-tahap berikutnya, kita kan akan masuk pada verifikasi faktual di KPU. Nah, setelah terdaftar sebagai peserta pemilu lah, maka aturan-aturan tentang pemilihan umum itu mulai dijalankan. Dan untuk saat ini sekarang ya, untuk saat ini semua proses-proses tahapan awal sedang berlangsung. Maka kami mempergunakan ini untuk memperkenalkan PRKB itu kepada masyarakat Indonesia seluas-luasnya, agar tidak ada salah dalam memahami dan mengerti serta bisa menerima partai PRKB ini. Dan pada kesempatan ini saya mau mengulang kembali atau lebih memperjelas kembali supaya masyarakat memang paham betul dan mengerti tentang PRKB ini, terutama bagi mereka yang ingin menjadi pengurus, karena itu syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi ketika mereka memberikan KTP mereka bisa mengenal, karena selama beberapa hari ini saya dan semua teman-teman juga betul-betul harus bisa menjelaskan, dan ini salah satu sarana untuk membantu mereka. Jadi saya berharap supaya video ini dibuat hanya dalam kerangka untuk
memperkenalkan, dan semua partai tentu melakukan itu, semua partai yang baru tentu melakukan itu. Kita tidak sedang, ya, dalam tanda kutip, kita PRKB tidak sedang mencoba menaikkan elektabilitas. Belum pada tahap itu. Karena kami sendiri pun harus memenuhi syarat sebagai salah satu partai peserta pemilu. Saya kira pengantar saya atau pembukaan saya, prolog saya ini bisa dipahami oleh teman-teman. Dan berikut saya mau menjelaskan kembali supaya teman-teman itu paham tentang apa itu PRKB, kemudian mampu untuk menjelaskan itu kepada masyarakat Indonesia, calon-calon konstituen untuk dapat bergabung dengan partai PRKB. Saudara-saudara, partai PRKB ini itu didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus tahun 2021. Jadi baru sekitar 10 atau 10 hari, 12 hari, 11-12 hari, ya. Jadi masih sangat awal sekali, saudara-saudara. Dan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini berkedudukan Jakarta. Tentu dalam bentuk partai ini, para pendiri-pendirinya harus mempunyai visi dan misi, tujuan yang jelas. Karena itulah menjadi marwah, menjadi pola dan kinerja partai di kemudian hari. Dan itu semua telah dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan semua itu proses sedang berlangsung, semua proses sedang dibuat supaya partai ini betul-betul sah secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya berharap di kesempatan kali ini betul-betul memberikan edukasi kepada pengurus, boleh dikatakan calon-calon pengurus partai di semua daerah, di semua tingkatan, supaya betul-betul paham dan mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan partai ini. Jadi mampu untuk menyampaikan, memberikan pemahaman, sehingga tidak lagi salah pengertian atau salah pemahaman tentang partai ini. Saudara-saudara, Partai Rakyat Kecil Bersatu ini mempunyai visi, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan bebas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dengan saling menghormati dan menghargai di antara para pemeluk, dan menjaga persamaan hak dan kewajiban masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil yang tersolongi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah visi dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Selain visi tentu ada misi. Dan misi dari PRKB yang sudah ditentukan oleh pendiri-pendiri, ada 3 misi yang harus dilaksanakan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Yang pertama adalah membangun
masyarakat yang mandiri, cerdas, dan berintegritas kepada bangsa dan negara. Itu visi yang pertama. Yang kedua, menciptakan atau menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai budaya yang anti KKNP, yaitu anti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungli, agar tercipta pembangunan Indonesia yang terlaksana dengan baik. Itu adalah visi yang kedua. Dan itu adalah misi yang kedua. Dan yang ketiga adalah membawa masyarakat kecil untuk dapat berhasil dan dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Itu adalah visi dan misi dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Kemudian yang berikut adalah bahwa tujuan dari partai PRKB adalah mewujudkan dan melaksanakan pembangunan yang berdasarkan kepentingan masyarakat kecil Indonesia. Jadi tujuan dari PRKB adalah menciptakan, membangun, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat kecil Indonesia. Itu secara sederhananya tujuan dari PRKB. Sehingga partai ini hadir mampu untuk membawa dan mengangkat rakyat kecil Indonesia ini agar dapat menjadi bagian dan juga dapat melaksanakan pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, itu adalah tujuan dari partai ini. Kemudian yang terpenting juga adalah bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu itu bersifat mandiri dan terbuka. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu partai ini datang dari kemandirian. Kalau berbicara kemandirian partai berarti berbicara tentang kemandirian anggotanya. Itu yang perlu dipahami oleh setiap anggota PRKB. Dan kemudian sifat yang selanjutnya adalah terbuka dan transparan. Artinya Partai Rakyat Kecil Bersatu ini terbuka untuk siapa saja, seluruh bangsa Indonesia, tanpa memandang agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Yang namanya rakyat kecil, Partai PRKB terbuka untuk semua. Terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah Partai Rakyat Kecil Bersatu bersifat nasionalis, karena Partai Rakyat Kecil Bersatu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itulah sifat-sifat dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Nah, saudara-saudara, harapan saya dan juga harapan para pendiri ini bahwa dengan video penjelasan ini melalui media ini
nantinya masyarakat Indonesia tahu tentang partai ini sehingga nanti bisa dipakai sebagai kendaraan politik. Jadi untuk saat ini sekali lagi saya mau tekankan bahwa kami tidak sedang berkampanye, kami tidak sedang menaikkan elektabilitas, sebab kami masih dalam tahap awal untuk bisa disahkan, bisa diterima sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Jadi memang masih ada 3 tahun ke depan untuk masa-masa persiapan. Jadi awal-awal ini memang Partai Rakyat Kecil Bersatu harus melalui tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu ya, harus dilaksanakan sebaik-baik mungkin, dan kami harus turun ke lapangan, turun ke masyarakat untuk memperkenalkan, sehingga masyarakat benar-benar tahu dan benar-benar mengerti tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, sehingga muncul sebuah kepercayaan, sebuah keinginan, bahkan komitmen dari rakyat kecil untuk bisa mempunyai sebuah kendaraan politik yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan mempunyai orang-orang atau anggota atau figur-figur yang berkualitas, figur-figur yang bisa dipercaya untuk mewakili suara dan juga harapan-harapan dari seluruh rakyat kecil. Dan itulah makanya kenapa saya harus membuat video ini, agar supaya mempermudah terutama bagi pengurus-pengurus atau pelopor-pelopor PKB di seluruh Indonesia. Dan jika nanti saudara-saudara apabila ada hal-hal yang belum dijelaskan pada video ini, boleh untuk menghubungi saya di nomor 0821 4716 2288. Dan juga saya pada kesempatan juga meminta masukan, meminta saran, bahkan juga kritik dari semua rakyat Indonesia yang mungkin menyaksikan atau menerima video ini, ataupun membuka video ini, ataupun mungkin sedang mencari-cari atau mendengar ada partai yang bernama Partai Rakyat Kecil Bersatu, dan kemudian search di internet dengan video ini. Saya bertujuan dan kami bertujuan untuk memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Jadi saya berharap seluruh rakyat Indonesia memahami apa yang saya sampaikan di sini, untuk kemudian bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan bagi saudara-saudara sekalian. Atas nama Partai Rakyat Kecil Bersatu, saya mohon maaf, dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terutama kita mampu untuk melewati situasi dan kondisi yang hampir 2 tahun ini kita alami bersama, yaitu wabah pandemi COVID-19. Dan saya berharap kita semua sehat walafiat, sehingga kita mampu mewujudkan cita-cita, mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Salam bagi seluruh teman-teman, sahabat, dan seluruh rakyat Indonesia.
Sampai kita bertemu kembali dalam materi-materi penjelasan lainnya. Terima kasih dan salam rakyat.